Salam. Mana lupa? Oh, ya Allah, mikirku hati ya. Jangan lupa ya, Rebu ya. Ada kendala nggak selama mengerjakan remetnya? Atau ada yang ditanyakan? Belum? Mau ngerjakan kapan? Hari ini, Selasa? Hari ini ya. Dicicil ya, banyak ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham, tanya aja. Nggak apa-apa, kamu nelpon saya, pakai nomornya saja dia nggak apa-apa. Saya ini pakai rumus apa? Ya. Hari Selasanya setelah sekarang kamu ingin TOEFL kapan? Besok ya? Oh ya nggak bisa ya. Yes, tanya aja ya. Iza masih sendiri di kelas? Belum mana? Ima dan Yasrama. Salam. Oh enggak. Tesnya. Mungkin masih ada lain. Ya. Saya bawa. Sebenarnya tes kan bukan? Iya. Di sini kan harus terima. Apa tes kan juga ini? Iya, enggak mungkin saya. Saya gendut, Os. Oh, dia enggak. Aku ngomong aku. Iya, Mas. Tapi dia kan emang udah punya besar. Iya, ambil kok. Nanti ada saya. Oh, coba. Betul. Ya jangan kan dia sudah. Kita mau di mana? Berarti saya analisisnya. Hah? Astagfirullahaladzim. Belum. Udah bisa kabar dari kertas semuanya ya. Iya. Ayo. Ada kita bahas dong. Mereka penting kamar di bunda. Nanti ambil. Iya. Iya. Tetap dari kamar. Ini kan dulu apa? L. Coba. Yang anak coba. Rata-rata L sama M. Jauh berdua. Adilan belum punya S malah. Parah itu. S. Tuh dia datang. Datangnya. Salam. Waalaikumsalam. Tugas ini. Ya udah nanti dijaga suasananya karena kita tahu. Iya.
Itu kan remote juga? Enggak remote. Nah, yang jelas ya. Mana normal? TV. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Oke, gimana? Sudah mulai ngerjakan untuk remetnya, fisika sama kimianya? Apa? Baru sampai nomor 3. Itu yang apa? Fisika apa kimianya? Kimianya. Oke. Hari Rabu ya, jangan lupa. Kalau nggak dikumpulin, ya wis nilaimu segitu. Ya. Yang dapat 17, 17. Yang 50 ya 50. Ya. Sekiranya kesusahan, kalau tanya rumusnya, kalau punya Lutfi itu kebanyakan sudah pengerjaannya benar, cuma salah rumus saja. Ini benarnya punyanya Garem pakai rumus penyangga. Dibalik-balik. Ya itu memang tujuan saya sih. Tujuan saya ada yang kebalik. Nah, jadi nanti kalau misalkan hari Selasa atau hari Senin ya, hari Senin atau hari ini mau bahas soal ya, apa tanya rumusnya bagaimana boleh, karena kan nggak ada English Day ya. Atau hari Selasa kan ada tugas kalian kan, atau English Day ya nggak bisa kan, karena kan kalian harus kembali kan 10:30. Tapi kalau kalian pengen di sini sampai zuhur ya nggak apa-apa. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, ada yang sudah membaca bukunya dulu? Ada yang sudah? Kalau belum, dibaca dulu 5 menit. Harapan saya nanti sudah terbiasa membaca dulu, minimal 5 menit dulu. Sekiranya bisa sudah membaca terlebih dahulu, nanti saya beri tambahan nilai. Oke, ini bulan Maret. Oke, yang online di sini sudah ada Desvita. Desvita hadir?
Hadir Ustaz. Oke. Terus Ditya. Hadir Ustaz. Gimana kabarmu? Lama sekali nggak pernah jumpa lewat Zoom. Sehat, ah? Iya Ustaz, semoga sehat. Oke. Diva. Hadir Ustaz. Oke, gimana kabarmu? Sudah sehat? Alhamdulillah. Jazuli. Hadir. Oke. Aida. Aida. Iya Ustaz. Oke. Malika. Hadir. Malika sudah sehat? Alhamdulillah sudah Ustaz. Sudah ya. Naila. Hadir Ustaz. Hadir. Oke. Aini ada yang izin ke kalian nggak? Kalau nggak ada ya udah, nanti kalau ada bilang lewat chat saja ya. Seperti itu. Oke, seperti biasa baca dulu waktunya ya. Sampai 3 menit ya, jam 8:13 seperti itu. Kemarin jam berapa di Al-Akbar? Enggak, baliknya. 9 malam. Ya wis, lanjut ya, saya baca dulu ya. Terserah mau baca yang mana aja. Karena hari ini kita akan belajar tentang pengaruh ion senama. Ada nggak di situ? Halaman berapa ya kalau di sini? Ya, baca yang pengaruh ion senama ya. Atau mau lainnya nggak apa-apa. Mau manfaatnya boleh. Yang penting membaca tentang KSP, pelarutan. Novel OTW lama banget. Yaitu faktor-faktor bisa dibaca, hubungan antara KSP dengan pH boleh dibaca, aplikasi boleh, terserah ya, ingin mana aja. Oke, ini sudah ada. Lena izin. Sensi juga. Ini minggu terakhir pertemuan kimia ya. Pulang libur 2 minggu ke depan UAS. 2 minggu. Iyalah, tanggal 14. Jadi kalian liburan ya ya nggak harus belajar sih maksudnya ya, persiapan aja gitu. Itu ya kembali ke sini semua insya Allah. Insya Allah semua sudah kembali ke sini semua. Buka liburnya 1 bulan kamu. 14 Juni. Sebulan ya? Liburnya 14 Juni. Iya. Enggak. 1 bulan. Enggak tahu kan? Belum dikasih tahu sama sekali. Ya, nanti sekarang baca dulu aja. Nanti tak beritahu ya. Aini sudah ada di situ. Aini. Aini. Iya, Tat. Jawab deh. Wah, ini keluar masuk ya, wes.
Tinggal 7. Kok hilang? Omaida, Desvita. Oke. Desvita dicek dulu ya jaringannya ya. Iya, Ustadz. Oke ya. Wes jam 8:14. Saya coba terserah siapa yang mau angkat tangan, raise hand, siapa yang memberikan pendapatnya setelah membaca tentang yang dibaca. Ya, siapa? Kalau saya akan beri nilai ya, saya beri nilai. Siapa? Siapa ayo? Ya, Pak Iqbal. Suatu senyawa apa? Suatu senyawa elektrolit. Oke, benar. Lanjut. Benar. Nah, betul ya. Maksudnya elektrolit di sini dia memiliki ion-ion negatif dan positif. Oke, kalau yang perempuannya siapa? Lutfa atau Atia? Iqbal. Siapa? Lutfa. Ya, apa Lutfa? Betul. Ya. Ah, good. Oke. Kalau yang di online siapa? Online baca apa enggak ini? Enggak tahu, Ustaz. Siapa? Ditya wis, Ditya. Ayo Ditya. Biasanya online ini dibagikan. Iya dong. Nanti tugas kalian selama bulan Ramadan, saya akan ngecek catatan kalian setelah masuk. Sudah ditambah apa belum? Sudah ditambah apa belum? Halo Ditya, Ditya baca apa belum tadi? Oke, awes kelihatannya yang online, Kak, saya kelihatannya lupa nyuruh baca juga ya di grup juga ya. Yes, kita lanjutin aja. Oke, kita akan belajar tentang part kedua, insya Allah ini yang terakhir untuk KSP. Jadi kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dan pengendapan. Kalau di buku itu halaman berapa, anak-anak? Faktor-faktor itu. Oke, bisa dibuka bukunya 104 ya. Bisa dibuka bukunya 104, anak-anak. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Jadi yang pertama sebelum saya menyampaikan materi bahwasanya kalian selama bulan Mei itu akan libur ya. Sampai tanggal 28. Tanggal 31, 29 kembali ke asrama. Tanggal 31 Mei-nya pembelajaran seperti biasa. 2 minggu ke depan langsung UAS. Seperti itu ya, tanggal 14 Juni. Seperti itu. Nah, gimana kalau di buku, itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu banyak ya. Nah, ada suhu, ion senama, sama pH, kalau yang saya ajarkan. Kita akan bahas dari yang suhu dulu. Di mana jika suhunya itu dinaikkan, maka kelarutannya akan naik seperti itu ya. Nah, terus maksudnya ini plus ini apa? Jika ditambahkan ion senama, maka kelarutannya akan berkurang. Jadi nilai kelarutan atau nilai konsentrasinya akan berkurang. Karena kelarutan itu kan satuannya sama dengan mol per liter atau gram per liter atau konsentrasi atau molaritas. Sedangkan pH sendiri itu apabila kita tambahkan pH, biasanya umumnya pH-nya ini pH yang bersifat basah. Ya, umumnya itu yang bersifat basah. Jika ditambahkan pH, maka kelarutannya dia akan berkurang seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ini yang cukup 3 saja. Yang lainnya boleh kalian baca seperti itu. Nah, kita akan bahas yang ion senama dulu. Tapi sebelum masuk ke sini, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Baik online maupun offline untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan.
isi ya, masih materi ya, seperti itu. Nah. Oke, saya lanjutkan. Nanti yang screenshot enggak usah, nanti saya kirimkan aja. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ion senama. Apa itu ion senama? Jadi ion-ion yang sama dengan ion yang ada di reaksi kesetimbangan disosiasi zat. Nah, maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya gini. Nah, di sini kan ada senyawa PbOH 2 kali sama padatan NaOH ya. Nah, gimana kalau kita uraikan PbOH 2 kali itu akan menjadi Pb2 plus 2OH-. Kenapa kok bisa 2OH? Karena di sini OH-nya berjumlah 2. Nah, sedangkan NaOH di sini ada Na plus sama OH-, di mana ion senama itu pengertiannya adalah suatu zat dikatakan memiliki ion senama apabila kation atau anionnya penyusunnya sama. Nah, kalian lihat yang saya beri kotak warna merah ini kan sama-sama ionnya sama kan, sama-sama OH kan ya. Tapi jumlahnya beda, Ustadz. Itu tidak mempengaruhi. Yang di sini yang penting anionnya sama. Nah, di mana PbOH 2 kali dan NaOH memiliki ion senama atau OH-. Oke, yang offline tahan diri. Saya tanya yang online. 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 Saya tanya ke Desvita. Desvita, manakah senyawa yang memiliki ion senama dengan Ag2CrO4? Ya, kira-kira yang A atau yang B? Yang di offline bisa itu ya, ditulis ya, dikerjakan ya. Ayo, Desvita, yang mana? Yang A atau yang B? Yang ini loh, yang bawah ini loh. Manakah senyawa yang memiliki ion senama dengan Ag2CrO4? Yang A atau yang B? Desvita. Oke, yang mana? Desvita. Oke, yang lain wes. Ini mana ini Desvita ini? Ya, diperhatikan ya. Jazuli, ayo Jazuli. Jazuli yang mana Jazuli? Yang A. Yang A. Oke. A. Oke. Jadi yang A ya, yang A. Kenapa kok yang A? Caranya gini aja, Nana. Kamu lihat di sini ada Ag2 CR sama O kan? Nah, di sini yang sama itu adalah antara A sama yang B kan? Sama-sama ada O-nya kan ya? Nah, seperti itu. Terus ada Ag-nya di sini. Jadi carilah yang atomnya itu yang sama. Nah, seperti itu. Nah, terus cara penguraiannya, cara penguraian dari Ag2 saya tulis di sini ya. Ag2 CrO4 ya. Ini cara pemecahannya gini anak-anak. Di sini ada berapa atom? Offline. Di sini ada berapa atom? 3 ya. 1, 2, 3. Jadi kita pecahnya di antara 1 dan 2. Seperti ini. Sehingga kita mendapatkan maka Ag plus apa? CrO4. Nah, cara pemberian ionnya, kamu lihat di sini Ag jumlahnya berapa? 2 kan? Maka di sini 2 minus. Sedangkan untuk Ag-nya berapa, Ustadz? Kamu lihat CR-nya diberi kurung enggak? Kalau ini kan diberi kurung kan otomatis nilainya 2 plus nih, seperti ini kan? Karena CrO4 ini enggak dikurung, maka nilainya Ag plus, seperti itu. Sedangkan untuk kita jawabannya yang benar yang A ya. Nah, untuk AgNO3 saya akan beri warna putih biar kelihatan. Jadi untuk AgNO3, AgNO3 kalau kita uraikan maka dia akan menjadi Ag plus NO3. Nah, kamu lihat Ag-nya di sini jumlahnya berapa? Di sini 1 kan? Maka NO3 minus. Sedangkan untuk Ag-nya berapa? Kamu lihat NO3-nya dikurung enggak? Kalau enggak dikurung maka Ag plus. Nah, di sini yang sama adalah Ag plus sama Ag plus. Maka jawabannya yang A. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Baik online maupun offline. Irfan, Lutfa, atau yang lain. Diva, Naila, Malika. Ada yang ditanyakan enggak sampai sini? Jadi ion senama adalah penyusun baik kation ya. Kation itu yang ion positif, sedangkan anion ini adalah ion negatif. Penyusunnya sama. Seperti itu.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam. Apa? Ngambil berkat? Oh, ya. Oke, saya lanjutkan kalau nggak ada yang ditanyakan. Jadi masih simple. Menentukan manakah ion senama. Ingat, ini pasti akan keluar di ulang UAS ya, sebagai teorinya. Nah, sekarang kita tadi apabila ditambahkan ion senama, maka kelarutannya akan berkurang atau bertambah, anak-anak? Berkurang ya. Nah, kok bisa berkurang, Ustadz? Nah, kita coba lihat pakai contoh soal. Di mana ini contohnya yang ditanyakan, berapakah kelarutan PbOH 2 kali dalam larutan NaOH? Ya, jika kelarutan PbOH dalam air itu 10 pangkat min 15. Sorry, ini sebenarnya 10 pangkat min 5 ya, anak-anak ya. Nah, ini PbOH dalam air nih, PbOH dalam air. Terus kamu tambahi dengan padatan NaOH, sehingga PbOH-nya itu sekarang bukan dalam air lagi, tapi dalam NaOH dengan konsentrasi 0,1 molaritas, gitu ya. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Jadi kalian kalau yang offline, saya beri harapan itu sebagai urutannya ya. Kalau kalian bingung, tulis nomornya aja. Ini nomor 1, nomor 2, gitu ya. Nah, di mana cara perhitungannya kita tuliskan reaksi kesetimbangannya dulu, hitung konsentrasi ion-ionnya. Yang ketiga substitusi nilai KSP sama menghitung nilai kelarutannya seperti itu. Nah, kita coba dari satu persatu dulu ya. Pertama kita tuliskan reaksi kesetimbangannya dulu. Berapa kelarutan? Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Oke, saya tanya, PbOH 2 kali kalau diuraikan secara ionik itu jadinya seperti apa? Ditya. Tadi Ditya belum jawab. Pb sama dengan PbOH 2 kali sama dengan Oke, bisa apa enggak Ditya? Ya, ini lama ini ya. Saya nggak bisa nunggu ya, karena ini 1 jam. Oke, PbOH 2 kali itu akan menjadi Pb12 ya. Ditambah dengan 2 OH minus ya. Caranya di sini kan ada 3 atom ya, maka kamu uraikan di antara atom ke-1 sama atom ke-2 seperti itu. Nah, di sini jadinya nilai KSP itu sama dengan Pb2 plus dikali dengan OH minus. Ingat, KSP itu pengertiannya adalah hasil kali konsentrasi ion-ion. Jadi yang kalian kalikan itu yang ion-ionnya. PbOH-nya gimana Ustadz? Nggak usah, karena pengertian KSP itu hasil kali ion-ionnya. Seperti itu. Makanya ini pakai Pb2 plus dikali 2 OH min, di sini pangkat 2. Kenapa kok bisa pangkat 2? Karena koefisiennya di sini 2. Seperti itu. Oke, kita sudah selesai untuk menuliskan reaksi kesetimbangan ya sama KSP-nya. Kita lanjut menghitung konsentrasi ion-ionnya, di mana kita masukkan penulisan reaksinya kita taruh di sini. Terus kita misalkan kemarin kelarutan lambangnya adalah S, sehingga kita tulis seperti ini anak-anak. Nah, jadi di sini ada S, di sini S, di sini 2S. Ustadz, kenapa kok 2S? Karena di sini koefisiennya 2, maka kita beri 2S. Ingat, tadi itu di dalam NaOH. Kalau di dalam air kita cukup seperti ini, kayak pertemuan minggu kemarin. Karena kita tambahkan dengan NaOH, maka kita uraikan juga di sini ada NaOH sama dengan Na plus OH min. Nah, terus kelarut S ini kan lambangnya kan konsentrasi kan ya. NaOH di sini sudah ada konsentrasinya. Maka kita tuliskan seperti ini. 0,1 molaritas untuk NaOH-nya. Nah, Ustadz, tapi kok OH- kok juga 0,1 molaritas, dapatnya dari mana? Nah, kamu lihat, di sini koefisien NaOH kan 1 kan ya? OH- di sini koefisiennya berapa? 1 kan? Maka konsentrasinya juga sama. Sekarang saya tanyakan yang offline. Maka Na plus konsentrasinya juga berapa? 0,1 gitu ya. Karena konsentrasinya sama seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Saya tulis di sini 0,1 molaritas.
Oke, sehingga karena ini ditambahkan dengan NaOH, otomatis konsentrasinya karena ionnya sama, maka kamu tambahkan 0,1 molaritas gitu. Tapi anak-anak, bahasanya PbOH ini adalah konsentrasinya dalam air itu kan 10 pangkat min 5 ya. Sorry, ini min 5. Min 5 itu kan jadi 0,000001 gitu ya. Sedangkan ini cuma 0,1. Sehingga kita abaikan nilai S-nya. Jadi nilai 2S-nya sangat kecil. Jadi patokannya dari sini anak-anak, kelarutan PbOH dalam air 0,15. Kalau misalkan nggak saya beri, kamu langsung aja, ini kan awalnya 2S ya anak-anak ya. Awalnya di sini 2S. Kamu langsung hilangkan aja 2OH-nya, ini kamu hilangkan 2S-nya menjadi 0,1 molaritas saja. Seperti ini. Nah, kenapa kok dihilangkan Ustadz? Karena nilainya sangat kecil, maka diabaikan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Baik yang online maupun offline. Jadi ini cara yang pertama, kamu tuliskan dulu reaksinya, terus habis itu kamu uraikan seperti ini. Sampai sini, ada yang ditanyakan nggak? Yang online, ada yang ditanyakan? Deswita, Ditya, Naila, dulu nggak ada ya? Kenapa? Nah, sebenarnya gini, kamu bisa lihat PbOH ini termasuk basa lemah atau basa kuat. Ya, di mana basa kuat itu kan terdiri atas golongan 1 dan golongan 2. Golongan 1 itu litium, lina, kawin dengan robi, CS-nya frustasi. Kalau yang LiNa, K, BeMge, LiNa, lina, kawin dengan Rb ya, Rb, CS, Vr. Jadi kalau yang basa kuat biasanya dia termasuk jadi nilainya itu sangat besar, jadi tetap dimasukin. Tapi karena PbOH ini termasuk basa lemah, maka kita asumsikan bahwasanya nilainya sangat kecil. Seperti itu. Atau kalian cuma lihat dari sini aja. Kalau diketahui ya, kelarutan PbOH dalam air itu 10 pangkat min 5. Sedangkan konsentrasi NaOH di sini 0,1 molaritas. Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar adalah NaOH-nya. Karena kan kalau ini sebenarnya 10 pangkat min 5 ya, bukan 15. Kalau 10 pangkat min 5 itu kan 0,00001 kan ya. Nah, otomatis lebih besar yang mana? Yang NaOH atau yang PbOH? NaOH ya. Nah, makanya kita abaikan seperti itu. Ya. Tapi nanti kalau di kasus-kasus insya Allah saya akan berinya itu yang lemah seperti itu. Yang lemah seperti itu ya. Karena kelarutan ini cenderung yang dipakai itu adalah yang bersifat lemah. Sehingga nanti pastinya kalian abaikan. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Nah, di sini kita langsung lanjut ke cara yang ketiga. Di mana cara yang ketiga itu adalah mensubstitusikan nilai KSP. Tadi nilai KSP-nya sama dengan Pb2 plus dikali dengan 2OH-. Ya. Nah, tadi nilai KSP-nya berapa? Nah, nilai KSP-nya kan sama dengan 4 kali 10 pangkat min. Ini sebenarnya nggak tahu ya, ini salah atau enggak ya. Sebenarnya 10 pangkat min 15 sama dengan S sama dengan A. OH-nya kan tadi 0,1 kan ya. Maka 0,1 pangkat 2. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. 4 kali 10 pangkat min 15 sama dengan S kali 10 pangkat 0,01 molaritas. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai KSP-nya atau nilai S-nya ya. Sorry, nilai S-nya. Maka caranya gini, S sama dengan 4 kali 10 pangkat min 15, 0,01 kalau kita jadikan notasi makanya berapa? 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 2 ya, min 2. Karena ini pindah ruas ke atas, maka akan menjadi 4 kali 10 pangkat min 13. Seperti itu. Nah, terus kita bandingkan. Kita bandingkan di sini, ini sebenarnya pangkatnya 10 pangkat min, nggak tahu ya, kok bisa 10 pangkat min 5, tapi kita perhitungannya pakai 10 pangkat min 15. Kita ibaratkan aja di sini kelarutannya 10 pangkat min 5 saja. Ya, kita bandingkan bahwasanya kelarutan PbOH di sini lebih kecil seperti itu ya, karena nilainya 4 kali 10 pangkat min 13.
Nanti kalau di soal pastinya saya suruh mencari kelarutan setelah ditambahkan NaOH. Seperti itu ya, atau ditambahkan dengan zat yang lain seperti itu. Caranya seperti ini anak-anak. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, bisa kalau ada waktu kita bisa kerjakan ini ya. Kalau enggak kita buat tugas seperti itu. Nah, di mana kelarutan AgCl dalam air itu sama dengan 1,3 kali 10⁻⁵. Jika AgCl dilarutkan dalam NaCl 0,01 molaritas, maka kelarutannya akan berapa? Gitu ya. Nah, di sini kira-kira ion yang sama yang apa? Ag, Na, Cl atau Cl? Cl ya. Ya wes gitu. Ustaz, terus ini pengerjaannya apakah nanti nilai S-nya juga dihilangkan untuk di Cl? Kalau kalian rata-rata ya, dari sejauh ini saya dari sekolah sampai saya kuliah, biasanya itu dihilangkan S-nya. Jadi langsung pakai nilai konsentrasinya dari NaCl ini. Gitu. Nah, nanti kalau ada waktu kita coba kerjakan yang ini. Nah, nanti yang online dibuat tugas. Ya. Oke, sekarang bagaimana untuk kelarutan PbOH 2 kali Ksp PbOH 2? Nah, ini yang faktor yang kedua, yakni penambahan pH. Oke, karena ini tidak ada, saya akan mengerjakan secara tertulis. Jadi bisa ditulis ya. Tapi diperhatikan dulu. Oke, langkah yang pertama itu adalah menuliskan reaksinya. Oke, PbOH 2 kali. Maka reaksinya akan menjadi apa anak-anak? Pb 2 plus 2 OH minus ya. Seperti ini. Nah, terus kita asumsikan di sini nilai KSP-nya, maka KSP-nya sama dengan apa? PB, nah, kita kalikan konsentrasi ion-ionnya, kita kalikan PB2+, terus di sini dikalikan dengan OH minus pangkat 2. Ya, seperti itu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, maka kita mencari OH-nya. Di sini pH-nya 11. pH 11 itu basa atau asam? Basa ya. Maka kita harus cari pOH-nya ya, mencari pOH-nya. Maka pOH itu sama dengan 14 dikurangi pH ya. Jadi di sini 14 dikurangi 11. Maka hasilnya sama dengan 3. Maka pOH itu sama dengan 3. Yang kita cari adalah OH-nya. OH- itu rumusnya adalah min log pOH ya. Oh, sorry, salah. pOH itu kan rumusnya sama dengan min log OH minus. Yang kita cari kan OH minusnya. Sehingga kita tulis di sini 3, ini min log sama dengan min log OH min. Maka OH minnya berapa? Maka OH minnya sama dengan 10 pangkat min 3. Gitu. Ya. Nah, kita sudah dapat OH min. Sekarang kita cari yang nomor 3. Yang 3 ini menghitung konsentrasi ionnya. Oke. Di sini gini anak-anak. Nah, jadi caranya gini aja. PbOH 2 kali, maka akan menjadi Pb2 plus ditambah dengan 2 OH minus ya. Nah, terus kita asumsikan di sini kan sama dengan S, di sini S, di sini 2S. Nah, sehingga karena di sini ada nilai OH min ya anak-anak ya, ada nilai OH min. 10 pangkat min 3 itu sama saja sama dengan 0,001 molaritas ya. Sehingga kita bisa tulis di sini step yang kedua, maka PbOH 2 kali akan menjadi Pb2 plus ditambah dengan 2 OH min. Maka yang awalnya di sini 2S kita rubah menjadi 0,001 molaritas. Nah, terus di sini kita rubah menjadi S-nya juga. Nah, nilai S di sini juga S. Kita dapat ini ya. Sekarang kita masukkan ke nomor 4. Nah, nomor 4 di sini nilainya sama dengan KSP sama dengan PB2 plus sama dengan 2 OH min. 2 OH min pangkat 2. KSP-nya berapa nilainya? Nah, ini 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi kamu tulis 4 kali 10 pangkat min 15 sama dengan PB-nya yang kita cari ya. Nah, S di sini OH-nya berapa? 10 pangkat min 3 ya. Kita rubah menjadi notasi aja biar enak perhitungannya. Terus di sini pangkat 2 ya.
Maka di sini 4 kali 10 pangkat min 15. Sekarang cara yang nomor 5 ini ya. Sama dengan S dikali, ini jadinya berapa? 10 pangkat min berapa? 10 pangkat min 6. Ya, min 6. Maka sekarang cara yang nomor 5. Cara yang nomor 5 kita cari nilai S-nya. S sama dengan, maka 4 kali 10 pangkat min 15 dibagi dengan 10 pangkat min 6. Maka S-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 9. Nah, jadi berapakah nilai S-nya untuk di PB yakni ini anak-anak? Oke, bisa dicatat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk yang offline maupun online? Nah, ya dicatat. Saya beri waktu 3 menit. Sambil nyatet, sambil dipahami ya, sambil dipahami. Nah. Jadi ini proses-prosesnya atau langkah-langkahnya. Lulu ada nggak Lulu? Tadi ada, sekarang nggak ada. Kalau di buku ini pengaruhnya ada. Oke, yang online ada yang ditanyakan? Oke, yang offline, Noval atau Irfan. Nah, ini jadi prosesnya seperti ini ya. Oke.
Jadi pengerjaannya ini hampir mirip kok, seperti ion senama. Cuma ini yang dipakai adalah OH-. Ya, seperti itu. Bal sudah selesai. Ya. Kalau udah bisa ngerjakan yang birunya itu loh, Bal. Biar enggak sambil sama pengerjaannya kamu tulis dulu AGCL, itu kamu uraikan. Jadi fisika. Jangan lupa ya fisika ya. Fisika kan saya beri kertasnya. Nanti ditempel, nanti kalian kan biasanya saya suruh baca 5 menit. Sebelum itu taruh di sini dulu. Saya lihat terus ditempel atau turun. Ya. Saya akan koreksi. Ya. Fisika. Oke, kamu semenit. Yuk. Oke, saya akan lanjutkan ya. Saya lanjutin. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini kan tentang pengendapan. Di mana pengendapan itu adalah reaksi kimia yang tidak larut ya di hasil reaksinya. Di mana endapan itu biasanya fasanya itu padat. Ya, fasanya itu padat. Jadi solid. Sekarang saya tanya ini. PbNO3 2 kali plus 2Ki, 2KNO3 plus PbI2. Abdillah, ini ada endapannya atau enggak? Ada. Apa endapannya? Good. Jadi endapannya itu adalah PbI2. Tapi, sekarang saya coba tanya ke online. Yang online, saya coba tanya ke Malika. Malika, manakah yang merupakan reaksi penggendapan? Yang A atau yang B? Kalian bisa contreng sendiri ya, kalau tahu. Oke, Malika, yang mana? Yang A atau yang B? Yang mana, Malika? Malika ada nggak di situ? Yang A atau yang B? Yang mana nih Malika? Yang B. Oke. Baik. Jawabannya yang benar itu yang B. Oke, yang A, oke, yang B ya, benar ya. Yang A, yang B, yang benar itu yang B. Kenapa? Karena di sini yang A itu kan nggak ada. Kamu lihat di produknya nggak ada S-nya kan? Nah, seperti itu. Tapi belum tentu yang ada S-nya itu mengendap. Jadi cara mencarinya itu kita bisa pakai perhitungan. Nah,
cara mencari perhitungannya itu kita harus mengetahui nilai QC dan nilai KSP. QC itu apa? Nah, ini QC ya, saya akan apa yang dimaksud dengan QC? Jadi QC itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan dipangkatkan koefisien. Oke, saya tanya, QC ini pengertiannya sama seperti pengertian apa? Tadi. Apa? Noval. QC pengertiannya hampir mirip seperti pengertian apa? KSP. KSP, ya. Hampir mirip seperti itu. Nah, kita cari nyarinya QC itu juga mirip sepertinya nyari ke KSP gitu ya. Nah, jika nilai QC-nya itu lebih kecil daripada KSP, maka gak terjadi endapan seperti itu. Jadi kalau kalian nanti pulang di rumah gitu ya, aku ingin menerapkan pembelajarannya Ustadz Abi, saya membuat teh pakai gula. Nah, dihitung konsentrasi gulanya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, terus kamu hitung KSP. Ustadz, jadi KSP ini nilainya tetapan, benar. Jadi KSP ini bukan yang kita cari. Karena KSP itu sudah ada tetapannya. Jadi kalau kalian cari larutan gula, itu ada nilai KSP-nya. Seperti itu. Nah, kalau nilai QC dan KSP-nya itu sama, maka tidak mengendap seperti itu. Atau membentuk larutan jenuh. Kalau nilai QC lebih besar pada KSP, maka akan terbentuk endapan. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian buat teh gitu ya, terus ada endapannya, maka ini QC-nya lebih besar ini. QC-nya lebih besar ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara tadi kan saya menjelaskan AgCl itu kan belum tentu mengendap kan. Nah, tapi kalau soalnya nggak hitungan, pilihan ganda, cuma kayak tadi tuh enak. Kalian tinggal cari aja manakah yang dipilgan yang produknya itu menghasilkan solid seperti itu atau es. Nah, kita sekarang menentukan di sini konsentrasinya untuk AgNO3 0,1 molaritas, sedangkan untuk AgCl di sini 0,1 molaritas, ya. Nah, caranya di sini caranya ada 5. Nah, kita lanjut. Nah, pertama kita tentukan dulu reaksi kesetimbangannya. Tadi apa tadi? AgCl ya, Nano ya. AgCl kalau kita uraikan jadinya gimana? Ya, lah online wis seru ya, lah offline wis seru. Enggak usah, yang online lama gitu saya. Nah, caranya adalah AgCl menjadi Ag plus Cl minus. Oke. Sehingga kita bisa asumsikan QC itu rumusnya ion-ionnya kita kalikan. Ag plus ditambah dengan Cl minus. Nah, sekarang kita menghitung konsentrasi awalnya. Maka AgCl-nya tadi konsentrasi Ag kita bisa cari seperti ini anak-anak. Tadi AgNO3 konsentrasinya 0,1 molaritas. Nah, ini konsentrasi ya. Jangan sampai kalian bagi dengan 100 ataupun dikali. Seperti itu ya. Karena kalau kalian kali nanti akan jadinya mol seperti itu ya. Karena kalian sudah terbiasa di asam basa dan mengalih volumenya. Nah, nanti kalian terbawa habit seperti itu. Nah, kita sudah meninggalkan asam dan basa ya. Sekarang kita bahas kelarutannya. Nah, di mana AgNO3 kan konsentrasinya 0,1 molaritas. Sedangkan di QC ini kan Ag+, maka yang kita pakai adalah 0,1 molaritas. Saya tanya ke offline, mengapa kok Ag+ ini nilainya 0,1 molaritas? Siapa? Lutfa. Karena apa? Karena depannya K, apa? K. Karena koefisien ya. Koefisiennya berapa AgNO3 di situ Lutfa? Kalau nggak kelihatan, 1. Ag+ berapa? 1 juga kan? Makanya konsentrasinya sama. Kalau misalkan Ag-nya ini 2, maka konsentrasinya berapa? Kamu kalikan, jadi 0,2. Seperti itu. Lanjut. Sekarang kita nyari Cl-nya. Cl-nya di sini HCl 0,1 molaritas. Maka nilai Cl-nya 0,1 molaritas. Seperti itu. Apanya? Oh iya, sip.
ini salah ini ya. Good. Ya ini saya ini ngambil aja sebenarnya. Ngambil cross check jadi bisa di tip X kalau di tip X atau enggak dicoret terserah. Maka di sini menjadi AgNO3 min seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Ini cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga, menghitung konsentrasi ion dalam campuran. Nah, Cl-nya sudah ketemu 0,1 molaritas, ya tinggal kamu masukin aja. Nah, caranya gini anak-anak. Nah, caranya rumusnya, kan Ag plusnya kan sudah ketemu konsentrasinya nih, 0,1 molaritas. Tapi kamu harus gak bisa langsung serta-merta kamu masukkan ke sini. Seperti itu. Caranya adalah tetap 0,1 molaritas dikali 100 dibagi 200 seperti itu. Nah, maka 0,1 dikali 100 mili dibagi 200. Untuk di fisika, di kimia, nggak usah dirubah menjadi liter nggak apa-apa. Yang penting atas dan bawahnya sama-sama mili. Kalau kamu di atasnya liter, bawahnya mili ya nggak nyambung, gitu ya. Kamu harus samakan, gitu. Maka hasilnya sama dengan 0,05 molaritas. Maka yang kita pakai yang ini anak-anak 0,05 molaritas. Sedangkan untuk CL-nya di sini kita pakainya 0,1 dikali 100 per 200 sama nilainya. Maka kita bisa mendapatkan Ag plusnya itu 0,05, sedangkan CL-nya 0,05 juga di sini ya. Maka tinggal kamu kalikan aja. Atau kalau saya itu lebih enaknya itu 0,05 kalau kita jadikan notasi ilmiah jadinya berapa Atia? 5. Good. Ini juga 5 kali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya bisa kalian tulis 25 kali 10 pangkat min 4 juga boleh. Seperti itu ya. Kalau misalkan di pilihan ganda nggak ada jawaban ini, adanya 10 pangkat min 3, maka jadinya seperti ini anak-anak. 2,5 kali 10 pangkat min 3. Seperti itu. Nah, terus kita bisa ditulis. Tulis ya, tulis. Habis itu apa ya? Saya penasaran. Oh ya wis. Sampai sini, yang online offline ada yang ditanyakan nggak? Berapa sih? Habis ini sudah ada ya? Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin, maka jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita bandingkan. Nilai KSP-nya tadi, KSP-nya AgCl kan 1,7. Terus yang kita dapatkan tadi 2 bisa pakai 2,5 atau 25 ya. Nah, atau pakai 25 kali 10 pangkat min 4. Nah, kamu lihat di sini kalau negatif, yang semakin kecil negatifnya itu semakin besar. Ya. Ini 25 kali 10 pangkat min 4 itu lebih besar. Maka AgCl di sini terbentuk endapan. Seperti itu. Ya. Ustadz, kalau misalkan nilai KC-nya ini lebih kecil bagaimana? Ya kamu jawabnya tidak ada endapannya. Seperti itu. Atau nanti di pilihan ganda saya akan nulis pakai perhitungan tapi jawabannya bukan mencari nilai KC-nya. Tapi apakah ini terjadi endapan atau tidak? Seperti itu. Ada endapan, tidak ada endapan, atau apa? Ya kita lihat aja. Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi enggak? Ya. Sudah enggak? Nah, kita sudah. Oke. Yang ini kita 50 mili CaCl2 0,2 molaritas direaksikan dengan 50 mili Na2CO3 membentuk CaCO3. Oke. Kita bahas yang ini aja ya. Kalau nutut kurang 2 menit tapi. Oke, nanti kalian lanjutin. Caranya CaCl2 ditambah dengan Na2CO3, maka hasilnya menjadi apa ini? Apa kira-kira? Betul, CaCO3 plus apa? NaCl.
ya, NaCl. Nah, caranya gini, yang depan ketemu sama yang belakang, ya. Terus yang yang depan sini ketemu sama yang belakang sini, ya, seperti itu. Nah, intinya gitulah. Nah, kita lanjut. Wih, kok hilang. Oke, lanjut ya. Nah, di sini konsentrasinya udah ada 0,2 molaritas, terus di sini 0,1 molaritas. Nah, maka kita cari jam 9 ya? Wis muni. Apa ya? Saya langsung ngeblank. Oke, mencari KSP-nya ya. KSP. Kok saya ngeblank ya? Oke, nilai QC-nya ya. Kita nyari QC-nya. Maka QC-nya kita pakai yang ini anak-anak. CaCO3. Ini Ca2 plus ditambah dengan CO3 2-. Ustaz kok iso 2 plus sama 2- dapat dari mana? Nah, kamu lihat dari sini anak-anak. Ini kalau kita uraikan maka menjadi Na plus sama CO3 2- ya. Sedangkan di sini Ca-nya kalau kita uraikan Ca2 plus sama Cl minus kan. Makanya di sini Ca-nya 2 plus, CO3-nya juga 2 minus. Seperti itu. Oke, kita udah dapat, maka kita kalikan seperti ini jadinya. Seret. Nah, terus kita masukkan nilai Ca-nya berapa di sini. Nah, karena di sini kita lihat dulu apa sudah setara apa belum. Tapi tenang aja. Saya pasti kalau kelas 2 saya beri sudah setara gitu ya. Kalau kelas 10 enggak, karena kelas 10 ada materi setara dan penyetaraan. Nah, Ca di sini 1, di sini 1, Cl-nya di sini 2, di sini 1. Oh, jadi belum setara. Mantap kan? Nah, jadi di sini kita beri kalikan 2. Jadi yang kurang kamu kasih 2. Nah, terus Na-nya di sini bernilai 2 kan ya? Terus di sini Na-nya sudah kita beri 2. Maka Na-nya juga 2, ya. C-nya di sini berapa C-nya? C-nya di sini jumlahnya 1. Di sini juga 1. O-nya di sini jumlahnya berapa? 3. Di sini juga 3. Jadi sudah setara. Nah, seperti itu. Maka kita bisa cari untuk nilainya berapa. Nah, sebelum masuk ke sini kita harus cari satu persatu dulu. Cari satu persatu dulu. Pertama dari yang CaCl2 akan kita uraikan maka menjadi Ca2 plus Cl minus di sini 2, ya. Di sini kan 0,2 kan ya? Di sini 0,2. Di sini berapa? Nah, 0,4 karena koefisiennya di sini 2. Terus sekarang yang Na2CO3 akan menjadi Na plus nggak kelihatan kan? CO3 minus. Na2CO3 konsentrasinya berapa di sini? 0,1. Di sini 2 Na ya, sorry. Nah, di sini maka yang kita pakai nanti kan yang CaCO3-nya ya. Nah, ini membentuk CaCO3. Maka yang endapannya ini yang CaCO3 bukan yang NaCl anak-anak. Maka sebenarnya yang kita cari bukan 0,4-nya ya. Ini 0,4. Kalau di sini berapa? 0,2 ya. Terus di sini 0,2 karena koefisiennya 2, di sini 0,1 seperti itu. Terus kita nyari nilai QC-nya. QC sama dengan kita nyari yang untuk CaCO3. Maka Ca2 plus ditambah sama CO3 2 minus ya. Nah, terus ini enggak teratur ya anak-anak ya. Saya tulis di sini. Nanti atur sendiri aja yang kalau kalian nulis. Nah, di sini kan ada CaCO3. Kalau kita uraikan di sini adalah Ca2 plus ditambah sama CO3 2 minus kan ya. Karena di sini koefisiennya sama, Ca-nya di sini jumlahnya 1. C-nya di sini jumlahnya 1, O-nya di sini jumlahnya 3. Jadi sudah setara kan? Maka kita cukup tuliskan seperti ini. Terus maka Ca2 plusnya berapa? Nah, Ca2 plusnya sama CO3-nya ini masih panjang. Nah, maka tinggal kamu carinya gini. Tadi untuk mencari Ca2 plus rumusnya tadi kita pakai yang ini tadi ya. Ini sama yang ini kan ya. Kita nyari Ca nih.
0,2. Volumenya CaCl di sini berapa? 50. Maka 50 dibagi dengan volume total 100 gitu ya. Maka coret jadi 2, maka di sini menjadi 0,1. Nah, untuk Cl-nya, untuk CO3-nya berapa? Nah, ini kalian lanjutin gitu ya. Nah, setelah nanti ini kamu masukkan ke sini 0,1 sama nilainya dari yang kamu dapatkan gitu. Ya, yang online juga meneruskan yang ini juga seperti itu. Nah, nanti tinggal diteruskan aja mencari nilai untuk CO32-. Nah, terus kamu bandingkan kira-kira CaCO3 ini membentuk endapan atau tidak, seperti itu. Kamu bandingkan nilai Qc sama nilai Ksp dari CaCO3-nya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sebelumnya udah dicatat atau belum? Ayo catat sih. Ayo Bal, catat Bal. Abdillah, ayo Abdillah. Ya. Ustadz ini dijadiin tugas Ustadz. Saja sendiri. Ayo kita open kamera anak-anak. Sabrina, Desvita, Diva, Jasuli, Lena, Lulu, Maida, Naila, Aini, Sabrina.